Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mana penonton dong? Ada sih. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu sore hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian teman hijrah. Tentunya dengan guru kita tercinta Ustadz Hilman Fauzi. Waduh, ini lagi ini. Hari ini kita spesial. Oke. Tapi sebelumnya tanya dulu dong. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Rena. Makasih banyak nih udah hadir di Andalusia hari ini kita Alhamdulillah, ini spesial banget hari ini kita kajiannya live dari Andalusia nih, bukan di Masjid Alumni kayak biasanya ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dimanapun tempatnya kan yang penting kajiannya, kajian teman hijrah. Pokoknya kan selling point-nya itu katanya. Hari ini insya Allah teman-teman kita akan membahas sebuah tema yang ini merepresentasikan tentang pandangan yang teman-teman lihat di layar kamera atau layar handphone ya. Ini berbeda kasta nih. Jadi kelihatan ya mana yang bangsawan gitu ya. Mana yang cendekiawan gitu. Baik, insya Allah hari ini kita akan diskusi, sharing santai ya Ayah. Kita sharing santai selama 1,5 jam ke depan sampai menjelang maghrib dengan tema yang sangat lagi happening nih ya. Tapi sayang kita tidak bisa mengekspresikan kasta gimana ini bentukan wajahnya ya. Insya Allah kita akan membuka tanya jawab juga buat teman-teman. Mungkin hari ini kita sesinya lebih banyak tanya jawab kayaknya nih. Mungkin di antara teman-teman yang ngerasa bahwa aduh saya kastanya rendah gitu ya. Sementara orang yang saya sukai kastanya lebih tinggi. Oke, nanti insya Allah akan dibahas sama guru kita. Mungkin langsung aja karena waktunya udah mepet nih ya. Langsung aja deh saya serahkan ke Ahilman. Oke, makasih Ren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rena dan juga teman-teman dari teman hijrah, semua jamaah yang dirahmati Allah. Ahilman berdoa kepada Allah mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan teman-teman juga yang sedang sakit mungkin sore ini semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Dan yang sedang sulit semoga Allah berikan kemudahan. Kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik yaitu tentang berbeza kasta. Memang judul ini mungkin diambil dari lagu yang sedang viral hari Alwi ini. dong, Alwi. Dinyanyiin oleh anak kecil yang memang hadir di tengah kondisi pandemi seperti ini dengan sesuatu yang berbeda ya tentunya diterima oleh masyarakat gitu. Nah, kalau Ahilman melihat begini, ketika bicara tentang berbeza kasta, ini kan bicara tentang bagaimana orang lain itu memandang kita gitu ya. Bagaimana kita pun juga memandang orang lain. Kalau kita baca di flyernya misalnya, kan kita bicara tentang seseorang yang mulia. Ternyata yang membuat seseorang itu mulia bukan karena harta. Karena harta itu pasti akan ada habisnya. Mulia juga bukan karena rupa. Karena bagaimanapun rupa itu pasti akan ada tuanya. Betul. Bukan juga karena tahta jabatan. Karena pasti ada batasnya. 5 tahun, 10 tahun, itu pun kalau nggak ditangkap KPK gitu ya. Atau kena resesi, dipecat gitu ya. Bukan karena itu gitu. Seseorang itu kastanya benar-benar mulia di hadapan Allah. Satu jawabannya karena dia bertakwa. Bertakwa. Di Quran Allah sampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah manusia yang paling bertakwa. Maka kalau mengukur seseorang baik atau tidaknya, itu jangan dilihat dari tampilan luarnya. Ya, Rena sama Ahilman kan kelihatan. Iya bener. Kastanya beda. kita mungkin kelihatannya seperti apa gitu, tapi teman-teman jangan mengukur gitu. Barangkali dengan penampilan Rena seperti ini jauh lebih soleh dibanding Ahilman. Amin gitu. ya Allah. Jauh lebih baik dibanding Amin, Ahilman. ya Allah. Nah, ini penting untuk teman-teman pastikan dalam kehidupan bahwa kasta itu tidak diukur dari apa yang nampak di luar, tapi apa yang memang tercermin dalam ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis itu disebutkan begini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada diri seseorang itu jasad dan tampak luar tampilannya. Sesungguhnya Allah melihat kepada kadar ketakwaan dan juga amal yang dimilikinya, hati dan amalnya. Berarti hati dan amal ini harus benar-benar kita miliki, terutama di tengah-tengah kita gitu. Iya. Makanya kalau ada pertanyaan tentang menikah misalnya ya, ini kan lagunya tentang itu ya,
Iya. Lena tahu kan lagunya ya? Tahu ah. Boleh Aduh, dinyanyikan? jangan ah. Nanti khawatir viral lagi. Itu kan bicara tentang ada laki-laki yang datang ke rumah perempuannya, tapi di sana dia malah dipermalukan oleh keluarga perempuannya Oh, karena keren ini. berbeda Berbeda kasta, gitu. berbeda kasta. Nah, terus gimana Ahilman? Ya tentu menurut Islam itu keliru gitu. Kan Nabi itu bersabda begini, tungkahul mar'ah li arba'in gitu ya. Setiap perempuan atau laki-laki dalam hal ini tuh dinikahi karena 4 perkara gitu. Betul. Li jamaliha karena tampilannya, cantik atau gantengnya. Wali nasabiha karena keturunannya. Wali maliha karena hartanya. Wali diniha dan karena agamanya. Fokus kepada ujung hadis ini, lihat. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah di antara 4 itu yang paling baik agamanya. Maka engkau akan bahagia dibuatnya gitu. Jadi kalau teman-teman punya perasaan cinta, tapi perasaan cinta itu hanya disandarkan kepada yang tadi tuh, fisik gitu ya, harta, keturunan. Demi Allah, Ahilman sampaikan pasti akan menemukan titik di mana kita mendapatkan kekecewaan. Betul. Hari ini mungkin ada sosok laki-laki yang datang ke rumah kita, dia pakai mobil, pakai motor yang bagus, tanya dulu, jangan-jangan nge-Grab gitu. Tanya dulu, jangan-jangan bukan punya dia, tapi punya orang tuanya. Ya kan? Kemudian jabatan yang sekarang dia miliki, tanya dulu, jangan-jangan bukan kerja keras dia, tapi hasil orang dalam dan segala macam. Tapi percayalah kalau agama yang menjadi patokan, ya, ketakwaan, keimanan seseorang yang menjadi cara kita untuk melihat seseorang itu, maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kan banyak yang nanya gini ke Ahilman, kenapa ya saya tuh waktu awal nikah tuh dengan dia senangnya luar biasa gitu, cintanya luar biasa, tapi sudah bertahun-tahun agak luntur. Kenapa? Ahilman akan jawab begini, coba tanyakan, barangkali cara kita mencintai dia bukan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama, tapi alasan-alasan yang mungkin tidak dibenarkan, yaitu patokannya karena harta, karena fisik gitu ya, karena jabatan gitu. Maka ini penting buat dicatat oleh semua akhwat ya. Kalau milih laki-laki, jangan melihat apa yang dia datangkan hari ini, tapi lihatlah potensi rezeki yang Allah akan hadirkan kepadanya. Nih, catat akhwat. Ada rezeki, ada potensi rezeki. Itu beda. Rezeki itu sesuatu yang mungkin kita lihat sekarang dia punya apa gitu. Tapi kalau potensi rezeki itu mungkin dia belum punya hal apa yang dia miliki, tapi apa ya, arah menuju kebaikan itu sudah ada di depan mata. Contoh begini, potensi rezeki itu bisa dilihat dari karakter dirinya gitu. Ya kayak sabar gitu ya, setia, tanggung jawab, mau berkorban, kemudian bekerja keras, itu kan potensi rezeki. Tapi kalau kita menangkap seseorang kelihatannya sekarang, hati-hati, itu bisa berubah gitu. Itu bisa berubah. Ini berkali-kali Ahilman suka ceritakan dimanapun gitu. Dulu waktu Ahilman nikah dengan Kalina itu, Masya Allah gitu, siapalah laki-laki ini. Oh, nu kenal lah. Ya dulu kecil, pendek gitu ya, kemudian aduh, rungsing lah haren gitu ya. Hidung ya. Hidung. Karena kan Ahilman anak yatim piatu kan, dari kampung. Tidak pernah terbayang kalau kemudian hari ini berubah lah kira-kira gitu. Ketika Ahilman tanya ke Telina, apa sih yang membuat Telina yakin nikah dengan Ahilman? Telina jawab, karena Lina melihat ada potensi rezeki yang dimiliki oleh Hilman ketika itu. Oh ternyata memang apa ya, hidup keras yang pernah kita alami waktu kecil itulah yang menjadi lipatan-lipatan yang menguatkan kita di kemudian hari. Betul, betul. Makanya cinta yang sempurna itu bukan cinta yang apa namanya, cinta yang sempurna itu bukan cinta yang harus apa ya, harus kelihatan mewah gitu. Justru cinta yang sempurna itu adalah saat kita bisa menerima kondisi pasangan kita atau calon pasangan kita di saat dia tidak punya apa-apa. Hese tadi. Hese. Perempuan yang hebat bukan perempuan yang apa namanya? Bukan perempuan yang mampu menerima hari ini, bukan. Tapi perempuan yang bisa ikut sama-sama bergerak dari nol sampai kemudian dia mendapatkan apa-apa. Ahilman tuh nikah muda sekali, Rendur. 21 tahun saya nikah. Itu banyak alasan-alasan yang sampai sekarang tuh masih ingat gitu sama Ahilman. Telinda pernah bilang begini bahwa oke, Hilman sekarang belum punya apa-apa gitu, tapi Lina pengen punya sesuatu itu kita raih bersama gitu. Kita melangkah bersama, kita dapatin bersama, baru Allah berikan secara bersama. Demi Allah, lebih indah dan lebih nikmat saat kita mendapatkan sesuatu gitu, Ren. Dari awal kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa bersama mendapatkannya. Dan ini penting gitu.
sebagai landasan pertama bahwa jangan pernah mengukur kasta kita dengan harta, dengan rupa, dengan tahta. Tapi ukurlah kasta itu dengan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, karena itulah yang menjadi basic utama dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hanya mengukur apapun dalam hidup ya dari hal-hal yang sifatnya dunia, kan kalau dalam surat At-Taubah ayat 24 itu kalau nggak salah Allah sampaikan kepada kita, fatarabbasu hatta ya'ti Allah, kan gitu, bi amrih. Kalau engkau menjadikan patokan urusan dunia-dunia itu, maka aku akan ikut campur, kata Allah, memberikan sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Nah, makanya sekarang tanyakan nih ke teman-teman semua, bagaimana akhlak kita dalam kehidupan? Apakah kita masih melihat orang itu dari tampilan luarnya? Apakah lisan kita masih sering kali, mohon maaf nih saya, body shaming gitu kepada orang lain yang mungkin berbeda, kan lagi ngetren tuh sekarang ya. Itu hati-hati gitu. Ya, misalnya ada orang yang mungkin wajahnya gimana, badannya gimana, ya jangan seperti itu gitu. Karena demi Allah, di mata Allah bukan itu yang menjadi patokan. Kalau seandainya tampilan wajah itu atau tampilan luar itu menjadi patokan, bagaimana mungkin Bilal bin Rabah, seorang yang dari Arab Baduy, hitam pekat luar biasa, tapi dijanjikan oleh Allah surga dalam dirinya gitu. Bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari yang kondisinya lemah, ya kalau tampilan luarnya itu mungkin bisa disebut miskin, tidak punya apa-apa, tapi bagaimana kemudian Allah berikan juga pahala surga dan janji kepadanya. Maka teman-teman, apapun kondisi kita hari ini, agar kita selalu mampu membuat kasta ini selalu baik di hadapan Allah, maka jadikan iman dan takwa sebagai basisnya. Ya, iman dan takwa sebagai dasarnya. Karena itulah langkah yang paling utama dalam kehidupan. Itu paling baik. Masya Allah, sekali ini menarik banget nih ya pembahasannya ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang dimaksudkan kasta yang ingin coba kita share ke teman-teman itu adalah kasta kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang tidak dilihat dari apa yang melekat ya atau menempel dalam jasadiah kita gitu. Tapi berupa bentuk ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Nih ya, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini nih dari Ahwat, tadi kan kata Hilman bilang carilah yang punya potensi rezeki misalnya gitu. Nah, itu cara ngelihatnya gimana nih ya? Oke. Ini kan bisa aja salah gitu kan. Wah, ini kayaknya gitu kan. Iya. Potensi rezeki itu kan ada dua ya. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Nah, dua-duanya harus jelasin ya. Ini penting nih. Kalau ikhtiar bumi kan mungkin kelihatan, Ren. Kelihatan. Dia seperti apa kan kelihatan. Ikhtiar langit itu adalah saat kita mengetuk pintu langit melalui doa-doa kita kepada Allah agar ditunjukkan seperti apa laki-laki yang sedang menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita kira-kira begini ya, sering sibuknya tuh ngetek orangnya langsung karena melihat di Instagramnya, melihat di Facebooknya, melihat di tampilan timelinenya dia gitu loh. Padahal menipu ya. Padahal menipu gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilham untuk memilih yang terbaik, itu ketuk pintu langit gitu loh. Berarti gimana startnya Ahilman? Jangan sibuk ngetek orangnya dulu gitu loh. Tapi ngeteklah tempat terbaik untuk minta sama Allah agar Allah tunjukkan. Kadang-kadang jodoh terbaik itu tidak datang karena kita terlalu sibuk mendahulukan apa yang sedang Allah persiapkan gitu loh. Allah tuh udah nyiapin orang-orang yang terbaik di sini nih. Tapi kita udah fokusnya ke situ gitu. Akhirnya meleset gitu. Ya yang paling gampang ya Rena kalau boleh cerita kan, ya barangkali begitu gitu. Dari sekian dari sekian bukan. Enggak, Hilman cukup tahu gitu kan. Ya, kira-kira begini. Yang senang sama Rena tuh banyak banget gitu. Dulu di teman hijrah, dulu yang enggak tahu sekarang. Dulu. Sekarang udah berbeda senang kasta. banget. Tapi dan Anggi pun juga istri Rena mungkin banyak juga yang suka gitu. Enggak kayaknya. Enggak suka. Tapi ini kok bisa gitu ya. Rena padahal dari sekian banyak yang suka itu memilih perempuan yang ini. Dan ya kalau mungkin nanti teman-teman bisa tanya ke Rena lah ya. Dan Rena juga bisa kasih ilmu ke teman-teman. Bagaimana Allah mudahkan urusan itu gitu. Iya kan? Berarti kalau urusan ikhtiar dunia mah barangkali nggak nyambung gitu. Nggak logis, Ren. Nggak logis. Tapi kok bisa mudah, lancar. Nggak banyak hal-hal yang yang kira-kira mempersulit gitu. Jadi menikah ya sekarang alhamdulillah gitu. Alhamdulillah udah lama. Alhamdulillah gitu. Jadi ini penting. Jadi teman-teman kalau mau melihat seseorang itu ya jangan sibuk mengejar ikhtiar dunianya, tapi ikhtiar langitnya. Ikhtiar langitnya ya. Ikhtiar langit itu ya dengan sholat, doa, sedekah, infak gitu ya, ngaji. Teman-teman berkontribusi dalam dunia dakwah juga ini ikhtiar langit. Betul. Gitu. Ikhtiar langit itu begini, sesuatu yang kita usahakan, yang hasilnya tuh kadang nggak langsung diterima gitu, Ren. Beda kalau sama ikhtiar dunia. Kan kalau ikhtiar dunia teman-teman kerja dapat gaji, betul, clear. Tapi ikhtiar langit itu kayak investasi jangka panjang gitu.
Kita nggak pernah tahu kapan Allah akan ngasih hasilnya. Contoh begini, Ahilman tuh sangat meyakini Ren, bahwa apa yang Ahilman hari ini dapatkan izin Allah, ini adalah hasil investasi yang barangkali Ahilman pernah lakukan dulu gitu. Dulu Ahilman senang ngurus anak yatim piatu. Di Darmaga itu waktu di Tazkiyah belum di Andalusia ya, belum di Sentul. Di Darmaga tuh ada di belakang tuh kayak MIYD namanya, Madrasah Anak Yatim dan Duafa. Ahilman tuh setiap hari Senin, Kamis dan Jumat itu ngajar di sana. Oh gitu. Di musala-musala kecil gitu. Ahilman tuh baru tahu gitu ya. Ternyata 4 tahun Ahilman jadi guru MIYD, Madrasah Anak Yatim dan Duafa. Ternyata itu adalah bagian investasi akhirat Ahilman yang Allah balas tuh sekarang. Lipatan-lipatannya tuh mungkin sekarang. Ya Ahilman dapat beasiswa S1, S2, S3, mungkin dari situ gitu. Terus orang tua kita seringkali bilang gini ya, orang tua itu kan banyak nabung kebaikan gitu. Suka ditanya, buat apa bikin ini, orang kamu nggak akan nyobain kan, mungkin udah tua. Tapi kata ibunda tuh almarhumah, ya tenang naon lah, walaupun saya nggak dapat hasilnya minimal anak saya gitu. Makanya kan sekarang kalau kayak di kampung tuh kita kayak ada pohon gitu, kita kan pohon tuh yang nanam bukan kita gitu, tapi orang tua kita. Betul. Tapi kita yang memanen hasilnya. Nah itulah ikhtiar langit gitu. Dan percayalah teman-teman, kalau kita mengedepankan ikhtiar langit, kalau seandainya tadi balas langsung di dunia, Allah sudah tahu catatannya mungkin di akhirat. Jadi teman-teman selalulah melihat ikhtiar langit itu untuk bisa mendapatkan pilihan terbaik dalam hidup. Oke, ini mau sedikit ngulik lagi nih tentang Ahilman nih kayaknya. Tadi kan Ahilman cerita nih, pas Teh Lina milih Ahilman itu ya pokoknya mah intinya tuh melihat bahwa Ahilman tuh punya potensi gitu kan, baru potensi waktu itu ya. Nah, untuk mencapai itu prosesnya tuh berapa lama, dan yang Ahilman lakukan sebenarnya selama proses itu ngapain aja tuh, Pak? Oke. Mungkin kan kita juga, kayaknya mungkin saya juga bisa deh kayak gitu. Tapi tahapannya harus seperti apa gitu. Gambaran lah gitu kan dari kisah hidupnya Ahilman itu untuk mencapai seperti sekarang itu berapa lama gitu, biar kita juga yang masih mungkin mau pada menikah gitu ya punya gambaran juga. Ikhtiarnya minimal mungkin segitu gitu. Ini juga buat ilmu dari teman-teman lah. Iya. Jadi gini, teman-teman, Ahilman tuh menikah usia 21 mau 22 lah waktu itu. Dan kondisinya tidak punya apa-apa gitu, Ren. Kalau boleh diceritakan, 5 tahun pertama menikah itu beratnya seberat hidup. 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau 5 bulan udah ngeluh nih, belum apa-apa nih. Belum. Jangan curhat sendiri. Enggak. Jadi bukan ya. Jadi 5 tahun itu tuh seberat-beratnya hidup. Ahilman ceritakan begini. Ini paling gampang. Ahilman tuh dulu sebelum sekarang jadi dosen gitu ya, dan kemudian sekarang sering ngajar gitu. Dulu Ahilman kerja di salah satu institusi namanya bank gitu ya. Banknya warna ungu. Gak usah disebutin Bang Muamalat, gak usah. Nah, Rena bayangin, Ahilman tuh dulu tinggal di Sentul, tapi bukan di Sentul. Tinggalnya tuh di kampung di daerah Sentul. Cuman biar orang gampang nyebutnya Sentul. Sentul. Biar terkenal ya. Padahal mah bukan di Sentul. Sama kayak orang, di mana rumah BNR? Di blok mana? Itu belakang di Nirwana Residen. Iya, berarti sisi Sentul. Jadi di Sentul. Nah, setiap hari itu, jadi gambarin rumah Ahilman dulu waktu awal itu kan ngontrak ya. Itu pintu dibuka, ketemu kamar mandi, depannya langsung kamar. Satu kotak doang. Di belakangnya ada dapur, tapi dapurnya terbuka. Jadi kalau hujan pasti nggak bisa masak. Kalau hujan deras itu nggak bisa ngegoreng apa tuh nggak bisa gitu. Oke, pagi-pagi ini tugas Ahilman pagi-pagi. Pagi-pagi itu setelah sholat subuh kita siap-siap berangkat kerja. Ahilman kerjanya pertama kali ditempatkan di Darmaga, depan kampus IPB. Kebayang sama Rena, kalau naik motor dari Sentul ke Darmaga, Ngapa? jauhnya luar biasa. Lumayan. Nah, pagi-pagi Ahilman 5:30 itu jalan, pertama kali nganterin dulu Teh Lina ke atas ke Hambalang. Karena Teh Lina dulu ngajar di Hambalang. Jadi ke Hambalang, itu kan lumayan ya, dari bawah ke Hambalang itu 20 menitan. Bolak-balik, kemudian langsung menuju ke Darmaga. Ada 2 jalan. Lewat Cimahpar kadang-kadang muter atau lewat sirkuit. Jadi bener-bener luar biasa, lewat di gunung, lewat di lembah tuh. Ninja Hattori mah kalah lah gitu. Apalagi zaman dulu ya. Apalagi zaman dulu, kebayang. Rena bayang gini, pernah ada kondisi mager itu kalau pagi-pagi hujan. Nah, itu betul. Sampai satu kali Ahilman pernah pakai sepatu pantopel warna hitam, pas pulang tuh jadi warna hijau itu pantopelnya. Ditanya sama Teh Lina, sayang kenapa ini warna hijau? Iya kena rumput. Kena rumput karena kan pasti lewat rumput-rumput sawah gitu. Besoknya kata Teh Lina, besok Lina beliin aja ya sepatunya agak tinggian dikit.
Ternyata benar, besoknya dibeliin warna hijau, mereknya apa? Sepatu boot. Sepatu. Pakailah sepatu boot. Masya Allah. Kalau berangkat setengah 6 ke Hambalang dulu, berarti kira-kira muter sampai ke Darmaga itu nyampe setengah 8, jam 8. Dan Ahilman habiskan waktu itu hampir 3 tahun lebih seperti 3 itu. tahun lebih ya. 3 tahun. Setelah 3 tahun lebih, dan mohon maaf ya, ini juga pesan bagi teman-teman. Kalau ya ada yang sudah menikah, kemudian Allah belum berikan rezeki keturunan kepada kita, Ahilman harus menunggu 2,5 tahun untuk bisa dapat keturunan gitu. Masya Allah. Dan ketika ada kabar Telina positif, Ahilman nangis. Nangisnya bukan hanya sekedar bahagia, tapi kumaha. Hiduplah kumaha. Dulu tuh Ahilman ngambil rumah di Azikro, itu cicilan. Jadi cicilannya itu Ren 2,2 setiap bulan. Gaji Ahilman 3,2. Jadi kepotong berapa tuh? 2,2, sisanya 1 juta. Telina itu kerja di Hambalang itu, gajinya 1,8. Jadi kita itu hidup hanya 2,8. Ini sekarang mau punya anak. Kata Ahilman tuh, dalam hati ya, bisa ditunda dulu nggak gitu. Sulit kondisinya. Iya. Dan semakin dijalani gitu ya, semakin dilalui, semakin berat lah. Tapi waktu itu Ahilman menemukan titik balik gitu ya. Saat kita mengetuk pintu langit melalui tahajud. Gak tahu kenapa ya, memang kalau lagi susah tuh tahajudnya rajin juga gitu. Oh gitu ya. Jadi harus susah dulu biar tahajud. Ini yang Ahilman rasakan gitu ya. Jadi setiap malam tuh gak pernah ketinggalan tahajud ya. Kalau Ahilman kebablasan, sama Telina dibangunin, bangun ayah. Katanya mau punya rumah, katanya mau punya mobil, katanya mau kerjaan yang bagus gitu. Sedih sih memang ya. Tahajud, sholat gitu ya, berdua berjamaah, kemudian salaman, kadang-kadang nangis bareng gitu. Jadi pokoknya 5 tahun pertama tuh kayaknya banyak nangis kita itu. Dan satu kali pernah, kan Ahilman tuh karena dapat asuransi dari perusahaan, itu ada rumah sakit yang bisa dapat pengurangan kalau kontrol gitu. Itu di Bogor, di PMI. Jadi kalau mau kontrol tuh pasti ke PMI kan. Naik Supra. Naik Supra Fit waktu itu mereknya. Satu kali pernah di perjalanan tuh hujan. Kan kalau lewat Sentul Cimahi tuh kan ada, tahu nggak langit-langit tol itu? Tahu. Ada tol kan di atas jalan tuh, kan ada di bawah itu. Satu kali hujan, Ahilman berhenti sama Telina. Kemudian kita pegangan tangan gitu. Pegangan tangan tuh sambil gini amat ya hidup. Gini amat ini. Gini amat ya hidup. Gini amatnya tuh gini gitu. Ahilman tuh dulu kuliah, alhamdulillah gitu ya. Gak pinter-pinter banget gitu. Cuman wisudawan terbaik lah gitu. Iya. Memang beda kasta. Bukan. Jadi Ahilman tuh mikir, ya Allah saya tuh wisudawan terbaik gitu. IPK-nya 3,99. Telina juga pinter. Tapi hidup gini-gini amat gitu loh. Sampai kita tuh di motor mikir, kita tuh masih mau kayak gini terus gitu. Terus Telina bilang ke Ahilman, sabar ya ayah, jangan nangis katanya. Jadi kan yang lebih dewasa tuh secara usia kan Telina ya. Ahilman tuh kan setahun beda sama Telina gitu. Jadi yang suka nguatin tuh Telina gitu. Makanya ini penting juga nih bagi teman-teman ya. Saat punya pasangan tuh bukan hanya sekedar pasangan kita, tapi kalau bisa jadi kakak kita gitu, jadi adik kita, jadi orang tua kita. Ini Ahilman merasakan sekali gitu. Terus panjang, titiknya adalah ketika itu digeber, ikhtiar langit tadi tuh, tahajudnya digeber, duha, pokoknya yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib nggak usah diomongin ya, yang wajib udah pasti gitu. Ini yang sunnah-sunnah ya, kayak tahajud, duha itu dikencengin terus. Sampai akhirnya ada titik Ahilman tuh pengen keluar lah dari bank itu, karena ngerasa gelisah gitu. Kata Telina, benar mau keluar, nanti gimana? Berarti tinggal 1,2, 1,8 gajinya Telina. Ini gimana nih buat ini? Ya nggak apa-apalah, ada Allah gitu. Yakin. Ya sudah. Singkat cerita, dulu itu di Indosiar ada ajang dai muda itu. Nah waktu Ahilman di pesantren kan Ahilman punya modal ceramah gitu ya. Dulu pernah ikut syaril Quran gitu ya, ceramah gitu. Akhirnya ikutlah audisi itu Ren. Qadarullah mungkin keterima. Tampillah di TV beberapa kali dan segala macam. Ya tapi itu kan cuma hanya lomba saja. Kita nggak tahu juga mau kemana. Udah selesai, terus kita ambil syuting di pinggir Sungai Azikro, masukin ke YouTube. Nah ada yang ngelihat kita mungkin di situ. Nah ditawarinlah di Hazanah Transvision itu. Dapatlah 300 episode. Nah ternyata semakin kita mengetuk pintu langit, mungkin belum dibuka sama Allah. Waktunya ketika itu. Allah akan nyiapin di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Ini penting. Tepat ya, bukan cepat. Cepat. Jadi kalau teman-teman sedang berharap kepada Allah,
tapi belum dikabulkan di waktu yang tepat, cepat, maka teman-teman akan diberikan pengabulannya di waktu yang tepat. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita hanyalah menaikkan kasta kita, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Nah, berarti teman-teman sekarang yakin saja gitu. Kan ada dua ya, ada nikmat, ada istidraj. Itu beda. Nikmat itu ketika diberikan keberlimpahan dia makin taat sama Allah. Kalau istidraj itu dia diberikan kebahagiaan, keberlimpahan tapi makin jauh dari Allah. Sekarang coba catat dan lihat di antara hidup teman-teman. Kalau teman-teman dikasih kebahagiaan, tapi dengan kebahagiaan itu membuat teman-teman jauh dari Allah, jangan-jangan bukan nikmat. Hada istidraj, itu adalah istidraj. Tapi mungkin sebaliknya, teman-teman hari ini terhimpit hidupnya, susah hidupnya, miskin keadaannya. Tapi dengan keadaan itu membuat teman-teman makin dekat dengan Allah. Hadhihi nikmat, itu adalah nikmat. Makanya apa kata Nabi dalam sebuah perkataannya? Aku tidak takut umatku miskin. Yang aku takutkan adalah saat umatku diberikan keberlimpahan, tapi mereka jauh dariku, kata Nabi SAW. Maka ini pesan bagi teman-teman, terutama rumah tangga baru ya, buat Rena juga, Ya, siap, Pak. buat semua juga gitu ya. Kalau keadaan rumah tangga baru kita belum menemukan keadaan ideal, sabar. Dan tetap temukan ikhtiar langit agar Allah buka jalannya. Betul. Jangan sampai begini, kadang-kadang ada sebagian di antara kita yang karena mungkin kondisi ekonominya tidak baik gitu ya, mengeluh. Tapi dia tidak pernah mengejar pintu langit itu gitu, Ren. Bagaimana Allah bisa buka gitu loh. Percayalah, an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Tolong catat. 1 2 catat ya. Nikah itu kuncinya rezeki. Mungkin secara harta nggak dikasih sama Allah, tapi ketenangan yang dikasih sama Allah. Nah, ini rezeki yang dimaksud itu berupa Ketenangan. Banyak hal ya itu maksudnya. Banyak hal. Jadi, dan kalau sudah tenang kan jalan keluar muncul gitu, Ren. Betul. Kalau kita lagi gelisah, bagaimana mungkin jalan keluarnya muncul dalam kehidupan kita. Makanya ya bedalah kalau orang yang sudah menikah sama yang belum menikah. Rena bisa merasakan. Oh iya. Secara pola pikir, secara kebijaksanaan gitu ya. Kita merasakan betul kalau sudah menikah gitu. Itu baru satu kan. Iya. Ya, maksudnya gimana nih? Bisa di-mute dulu nggak? Yang nonton berapa orang, Rena? Oh, Masya Allah, ada 100 orang ya. Alhamdulillah. Nah, ini buat teman-teman yang mau bertanya, karena hari ini kita sesinya santai banget nih ya. Karena ya maklum lah, kita kan sekarang nggak offline ya. Jadi kita sekarang membuka selebar-lebarnya pertanyaan nih dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin curhat, ada yang sekarang lagi dekat gitu ya, pingin menikah dan lain sebagainya. Terus bingung nih harus gimana dan lain sebagainya. Nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan insya Allah nanti akan dijawab atau diberikan saran dan masukan oleh guru kita, Ustadz Hilman Fauzi. Nah, ini ada ini nih nggak? Koropak nggak ada? Nggak ada koropak ya ini. Nanti buat teman-teman silakan koropak online aja ya. Sudah disiapkan rekening Teman Hijrah, itu ada di running text atau di Instagramnya Teman Hijrah atau juga di YouTube-nya Teman Hijrah. Karena insya Allah akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya kita bisa lakukan, kita bisa sinergikan dengan teman-teman. Salah satunya kegiatan sosial Teman Hijrah ya. Dan masa pandemi ini juga kita kemarin baru launching Teman Koya. Ini juga butuh support dan bantuan dari teman-teman semua. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin menginfakkan sebagian hartanya, kami persilakan untuk bisa langsung saja mentransfer di rekeningnya Teman Hijrah. Oke ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Lanjut ya. Gimana, Ren? Kita cek dulu deh. Ini ada yang bertanya atau belum nih? Banyak pastilah. Ini ujang sidik. Nah, ini belum nih kayaknya nih ya. Oke, kita masih menunggu. Oke, kita lanjut lagi deh pembahasan. Tadi kan sudah banyak banget nih dibahas tentang tema kita tentang berbeda kasta ya. Jadi buat teman-teman nih sekarang harus yakin gitu ya, harus merasa yakin kepada Allah pastinya ya. Kalaupun mungkin keadaan kita hari ini belum baik ya dalam tanda kutip gitu ya dari 4 hal tadi ya, tapi kita harus yakin kepada Allah bahwa suatu saat Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Tentu di waktu yang tepat ya, bukan di waktu yang cepat. Ini menarik banget sebenarnya dari kisah hidupnya Hilman gitu ya. Ini kita bisa adopsi mungkin ya buat calon yang mau berumah tangga gitu ya, calon-calon suami istri gitu ya. Bahwa apa ya, menuju kesuksesan itu memang prosesnya cukup lama ya. Betul. Kalau Hilman aja bisa sampai 5 tahun gitu ya, tentu dengan IPK yang tinggi tadi gitu ya, modal pesantren gitu ya, punya kemampuan bicara, nah apalah yang nggak punya itu semua gitu ya. Tapi sebenarnya gini, apa ya, mungkin apa ya, yang meyakinkan kita untuk melakukan itu seperti harusnya apa ya, kayak bahasa sederhananya kayak gini, kita tuh harus memulai itu dari mana sih ya gitu. Kalau misalnya gini kan sekarang udah hijrah gitu ya, terus harus memulai setelah hijrah itu ngapain lagi gitu. Karena mungkin bisa jadi oh ini saya udah ada niatan, udah berubah, terus gimana lagi gitu, nextnya saya harus gimana gitu. Oke. Kan gini ya, tadi Hilman baru bahas dengan teman-teman Bank Indonesia.
Jadi hijrah itu kalau menurut Ahilman itu proses untuk melangkah. Kalau proses berarti step by step gitu ya. Ada langkah-langkah yang harus kita jalani. Kalau kita bicara sejarah misalnya, Nabi itu ketika berhijrah dari Mekah ke Yasrib, yang kemudian berubah jadi Madinah, yang kemudian berubah jadi Madinah Al-Munawwarah, itu tidak mudah kondisinya, Ren. Kalau kita bicara tempat misalnya, sebelum Nabi ke Madinah, Nabi pernah ke Habasyah dulu bahkan 2 kali. Kondisinya bagaimana? Ditolak. Bahkan pernah ke Taif juga ditolak, gitu ya. Sebelum itu, jauh sebelumnya, Nabi itu diberikan kabar gembira dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah ketika itu. Nabi bahagia. Tapi kan tidak lama kemudian, di tahun yang akan datang, Nabi kehilangan 2 orang yang dicintainya. Yang paling membela dirinya yaitu Abu Thalib bersama Khadijah istrinya. Bahkan disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu kondisinya tuh luar biasa. Makanya kalau ditanya, ketika Nabi berhijrah waktu itu apakah ada latar belakangnya atau tidak? Ada 3 kan, yang kita tahu paling mudah. Pertama, Nabi dipersulit untuk ibadah dan dakwah. Itu luar biasa. Ketika Nabi mulai dakwah terang-terangan, itu kafir Quraisy tuh mulai benar-benar istilahnya kayak ngegrogotin tentang kehidupan Nabi. Bukan hanya itu, tapi juga akses ekonomi, politik, kehidupan sehari diblokade gitu oleh kafir Quraisy ketika itu. Bahkan kalau ada orang Mekah yang berhubungan dengan Muhammad ketika itu, maka siap-siap pedang akan memancung tubuhnya. Saking kafir Quraisy itu bencinya kepada Nabi ketika itu. Dan yang ketiga, ini yang membuat menjadi alasan utama Nabi harus hijrah. Karena ada konspirasi pembunuhan. Nabi akan dibunuh. Dan barangkali mungkin ini yang relate dengan kejadian Habib Rizik begitu ya. Kenapa Habibana itu harus kemudian pindah dari Indonesia ke Mekah? Ya karena 3 hal itu gitu. Setidaknya yang Ahilman tangkap. Karena Ahilman alhamdulillah setiap ke Mekah tuh pasti ketemu dengan beliau dan ngobrol tentang bagaimana kisah dan sejarah beliau gitu. Nah, berarti kalau kita tarik kesimpulan mudahnya, seseorang itu akan berubah kalau dia mendapatkan kondisi yang gelisah di hatinya. Ada keresahan yang begitu dalam sehingga dia harus berpikir untuk berubah gitu. Nah sekarang balik ke pertanyaan Rena, Ahilman di titik mana kita itu akan mulai berhijrah atau berubah jadi lebih baik? Temukan satu kegelisahan di hati bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam kehidupan kita. Sama dalam diri kita pribadi, di pekerjaan, di bisnis. Coba ada yang teman-teman ngerasa gelisah nggak? Kalau teman-teman hatinya gelisah, itu adalah clue atau kata kunci teman-teman hijrah. Bisa itu ya. Ya bukan hanya resign gitu ya, tapi memperbaiki pekerjaan dan segala gitu. macam gitu. Teman-teman di rumah tangga gitu. Ini ada yang salah nggak dengan rumah tangga saya? Temukan nih apa nih? Kok gini-gini aja, kira-kira apa nih problem dan persoalannya? Nah, baru kita bicara langkahnya. Langkah pertama yang Nabi lakukan ketika itu adalah meminta petunjuk kepada Allah. Jadi kalau hati sedang gelisah, kondisi resah luar biasa, keadaan tidak menentu, sulit luar biasa, maka teman-teman langsung minta petunjuk kepada Allah. Paling gampangnya salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau teman-teman tidak punya jalan keluar dalam setiap persoalan, maka ketukan pintu pertamanya salat. Ambil air wudu, minta sama Allah, salat. Nah, itu langkah pertamanya. Jadi ada keresahan, ya, ada kondisi yang begitu sulit kemudian membuat resah. Ini adalah kode kalau kita sedang dirindukan oleh Allah. Oke. Setelah kita minta petunjuk sama Allah, sudah keluar petunjuknya, ganti. Nah, maka nanti yang kedua, kita temukanlah orang-orang terbaik yang bisa menuntun kita. Kalau bahasa Nabi itu ada sahabatnya. Nabi kan hijrah nggak sendirian. Nabi hijrah bersama dengan para sahabat, ditambah ada sahabat yang paling dekat, Abu Bakar. Yang menemani itu luar biasa kemana-mana gitu kan. Bahkan ketika bersembunyi di Gua Thur, ketika itu Abu Bakar yang menemaninya gitu. Jadi teman-teman temukan sahabat, temukan partner yang bisa menguatkan kita. Hijrah jangan sendirian. Kata para ulama, kalau ada orang yang berhijrah sendirian, seperti seorang yang keluar di tengah malam, yang siap-siap disergap oleh serigala. Karena sendirian, dia kacau gitu. Nah makanya kalau teman-teman tidak punya teman untuk berhijrah, gak usah sulit, karena ada teman hijrah. Datang ke teman hijrah. Makanya kenapa tagline kita teman terbaik tempat terindah. Karena kita berharap kebersamaan kita bukan antara guru dengan murid gitu. Bukan hanya kakak dengan adik, tapi lebih dari itu sebagai teman gitu loh. Teman terbaik tempat terindah. Kalau di luar sana banyak orang yang nolak teman-teman. Kalau di luar sana banyak orang yang ngucilin teman-teman. Maka demi Allah, teman hijrah adalah orang yang paling pertama merangkul teman-teman semua.
Hug. Jadi kalau teman-teman Masya Allah. merasakan sulit, galau luar biasa, nggak usah susah-susah. Ada kami di sini gitu loh. Datang ke Masjid Alumni PB, duduk di situ. Nggak usah banyak nanya, duduk dulu, duduk dengerin sampai tuntas. Doa bareng-bareng, insya Allah ketagihan. Amin, insya Allah. Karena itu tempat terindah tuh di situ, Ren. Betul. Nah, baru sudah temukan sahabatnya, baru kita kuatin lagi nih apa? Ilmunya. Ya kan? Ilmu tuh kayak lentera yang bisa mengarahkan kita. Orang kalau nggak pakai ilmu dalam hijrah, maka dia tak akan menentu gitu. Nah, bicara ilmu ini punten ya. Ailman pengen bilang, ilmu itu teman-teman bisa dapatkan dimanapun. Please, bismillah, mulai hari ini janganlah a priori kepada orang-orang yang mungkin beda dengan kita. Ada bahasa gini, Ren. Itu bukan guru saya, itu guru kamu. Ailman kira sih itu harus dihilangkan. Ungzur ma qala wala tangdur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau teman-teman mungkin ya mendapatkan ilmu dari Ahilman, alhamdulillah. Tapi barangkali ada waktu yang Ahilman nggak bisa ngisi, kemudian ada dari guru-guru lain, ambillah ilmu itu. Ya, kalau ada baiknya ambil baiknya, buang buruknya. Yang Ahilman takutkan adalah ketika teman-teman berhijrah, tapi hijrah teman-teman itu malah membuat ukhuwahnya menjadi rusak gitu ya. Ya mudah menyalahkan, mudah menjudge, itu harus kita perbaiki. Betul. Udah, kalau sudah ketemu ilmunya, baru ketemu lingkungannya. Insya Allah. Insya Allah. Gitu kira-kira. Ya, pertanyaan udah mulai banyak nih ya. Kita langsung aja ya, Siap, karena siap. kita ini santai banget nih hari ini. Waduh, saya harus mulai dari mana nih ya? Oke, langsung aja nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Insya Allah kalau misalnya waktunya mencukupi, kita akan bahas satu persatu. Kalau tidak mungkin next lah. Baik, pertanyaan pertama nih dari, sebutkan nama boleh ya? Dari Adam. Oh, ini ada banyak soalnya. Dari Adam Renaldi gitu ya. Mau bertanya, tanya. Tadi dijelaskan jika seorang wanita memilih laki-laki bisa dilihat dari segi potensi rezekinya. Bagaimana sebaliknya? Bagaimana seorang laki-laki dalam memilih wanitanya? Wah, ini nih ya, gimana ya? Bagus. Gini. Suami istri itu di rumah tangga layaknya baju yang saling menutupi keduanya. Perempuan itu bukan berjalan di depan laki-laki karena bukan pemimpin. Perempuan itu bukan berjalan di belakang laki-laki karena bukan hanya makmum semata. Tapi bagaimana dia bisa berjalan di samping laki-laki itu sebagai partner terbaik. Nah makanya kalau cara melihatnya juga sama. Carilah perempuan yang mengundang potensi rezeki terbaik. Kalau laki-laki yang punya potensi rezeki, kalau perempuan yang mengundang potensi rezeki. Cirinya gimana tuh? Cirinya gimana? Oke. Ini banyak orang yang salah paham gitu ya. Salah pahamnya begini. Banyak di antara kita kalau perempuan bantu laki-laki itu harus sama-sama kerja, harus sama-sama bisnis. Ya itu benar. Silakan. Tapi ada cara lain yang jauh lebih cepat, layaknya jalan tol dalam sebuah perjalanan. Yaitu melalui apa? Melalui kesalehan yang dimiliki perempuan itu. Nah, catat buat akhwat nih. Ahilman kalau ditanya, kan Celina tuh nggak kerja, Ren. Sekarang nggak kerja di rumah, ngurus anak gitu ya, di ibu rumah tangga. Gimana, apakah bisa bantu Ahilman? Dan juga jarang tampil. Kadang Celina tuh nggak mau tampil gitu, Ren. Ahilman dari hati paling dalam pengen juga sih ya Celina tampil gitu, bicara. Tapi mungkin nggak terlalu suka dengan itu. Ahilman baru sadar, mungkin ini semua datang ke suaminya. Bukan karena hebatnya suami gitu. Betul. Tapi karena ada doa-doa tersembunyi dari Teh Lina yang mungkin dimintakan sama Allah, yang Allah berikan kebaikannya ke Ahilman gitu. Makanya para suami atau calon suami, sadarlah antum gitu loh, bahwa antum tuh hebat. Jangan-jangan bukan karena antum semata, bukan, tapi karena ada sosok perempuan di balik antum gitu loh. Ada sosok perempuan hebat yang doanya itu luar biasa. Kan gini, Ren, perempuan tuh saking hebatnya kan. Gini, perempuan tuh peluang surganya ada 3, Ren, dari perempuan itu. Ke atas ada ibu, ke samping ada istri, ke bawah ada anak perempuan. Ibu itu surga, kakinya surga. Ke samping suami punya istri itu luar biasa gitu ya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ada surat khusus tentang perempuan kan, An-Nisa gitu. Ke bawah tuh ada anak perempuan. Makanya ada hadis, barang siapa seorang ayah yang punya 3 anak perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan baik, maka surga balasannya. Nah, teman-teman harus cari tuh, yang ikhwan terutama, harus cari perempuan yang ketika bersamanya surga makin dekat dengan kita gitu. Surga makin dekat. Berarti gimana? Perempuan yang lembut ya, perempuan yang bisa mau dibimbing oleh kita,
perempuan yang rajin berdoa, ibadahnya luar biasa. Mungkin teman-teman banting tulang tiap pagi menuju sore karena kerja. Ketika tahajudnya mungkin nggak bisa bangun gitu ya ketika itu. Ada perempuan, istri kita lah yang kemudian bisa mengetuk pintu langit ketika itu. Makanya bilang sama calon istri kita, Dek, kalau kamu nggak bisa bantu AA dalam urusan dunia, bantulah AA dalam urusan akhirat. Bangunlah lebih rajin, doanya lebih banyak. Kayak gitu. Jadi cari yang bisa mengundang potensi rezeki. Dan mohon maaf juga untuk para akhwat, kalau antum diberikan kemampuan agama lebih bagus daripada suami antum, jangan ngerasa lebih pintar. Kan banyak tuh, banyak ibu-ibu yang rajin ngaji, pas balik jadi tambah merasa yang pintar aja yang suami teh. Ditanya sama suami, Bunda tadi ngaji, dapat apa ngaji teh? Mana mau ngerti dijelaskan oke. Saya gitu kan. Justru abis ngaji itu kan harusnya makin lembut sama suami. Ayah mah tuh sunnah baik sama suami gitu. Jadi carilah perempuan yang bisa mengundang potensi rezeki. Mengundang potensi rezeki. Nah, ini mungkin yang jarang dipahami ya, ya. Ternyata bahwa perempuan itu salah satunya punya daya tariknya mungkin ya, mengundang potensi dengan kesalehaannya. Jadi wajar kalau misalnya agama itu menjadi salah satu indikator utama ya, betul. Faktor utama dalam memilih seseorang gitu. Bener. Ya. Aduh, Masya Allah, ini buat Akang nih ilmunya yang dalam banget nih Kang ya. Kalau misalnya bingung nyarinya di teman hijrah aja ya. Banyak. Banyak di teman hijrah ya. Masya Allah. Ini ada lagi pertanyaan ya? Oke. Assalamualaikum Mas Hilman. Salam. Izin bertanya, bagaimana ya cara meyakinkan diri kepada calon pasangan yang mengajak menikah, tapi di hati masih ragu, sudah mencoba istiqoroh namun masih ada keraguan. Gimana ya cara meyakinkan? Oke. Ada 4 langkah di dalam Islam untuk memilih sesuatu. Pertama, istikharah. Istikharah. Istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik terhadap pilihan-pilihan kita. Apa syaratnya? Punya pilihan dulu. Punya pilihan. Jadi, mereka mana istikharah? Ayo pilihannya itu bukan justru itu istikharahnya apa? Karena nggak punya pilihan. Jadi, teman-teman tentukan dulu pilihannya baru masuk istikharah. Yang kedua ada yang namanya istisyarah. Istisyarah itu bertanya kepada seseorang yang kita anggap dia bisa memberikan masukan terbaik. Orang tua, saudara, guru, sahabat baik itu bisa. Istisyarah. Ada yang ketiga istifta. Istifta itu tanyakan ke hati kita yang paling dalam. Istafti qalbik. Tanyakan ke hatimu yang paling dalam. Kayak kira-kira begini. Teman-teman kan suka punya ya perasaan yang di dalam gitu, tapi kita nggak bisa ngungkapin gitu. Condongnya kemana kan suka ada di sini. Gitu. Nah yang keempat istiqomah. Kalau sudah dipilihkan pilihannya, teman-teman yakini itu adalah pilihan Allah. Jadi kalau teman-teman sudah melalui proses istikharah, istisyarah, istifta, kemudian istiqomah jalanin itu. Dan jangan mengungkit kembali ke awal gitu Ren. Ini Mas Allah salah pilih ke orang. Jangan. Ya kalau salah pilih bukan salah pilihan Allah, berarti salah pilihan kita yang memilih. Gitu. Berarti gimana maksudnya? Kuatin dengan doa, kuatin dengan amal soleh agar pilihan ini bisa mendukung kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi ada nggak sih ciri khususnya gitu yang tertampak gitu? Gimana? Gini. Banyak yang nanya, kalau istikharah itu memang apakah dari mimpi hasilnya? Mimpi itu hanyalah bagian kecil, part of dari istikharah gitu. Tidak serta-merta kudu mimpi. Satu mimpi gitu ya. Bukan gitu. Itu hanyalah part of, bagian kecil dari istikharah. Hasil istikharah itu bisa kelihatan saat kita diberikan kemudahan untuk condong kepada pilihan tersebut. Jadi jalannya itu mudah gitu, Ren. Mudah. Nah gitu. Walaupun kalau orang tua kita dulu seringkali bilang gini katanya, kalau udah sholat istikharah, kemudian buka Quran katanya kan ya, nanti ketemu ayatnya apa, hitung kho sama sinnya banyakan mana katanya kan, dulu suka begitu. Tapi kalau Ahilman sih nggak terlalu ke situ gitu. Kalau Ahilman lebih kepada yang rela-rela aja. Pilihan istikharah terbaik adalah saat kamu diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan dirinya. Tentunya diberikan keyakinan juga. Keyakinan juga. Jadi kan keyakinan baru kemudahan. Oke, baik, makasih ya. Oke, ini buat Tete ya, semoga diberikan keyakinan ya hatinya ya. Ini satu lagi nih, Ani ada pertanyaan selanjutnya ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana agar kita tetap berpikir positif dengan ketetapan Allah? Jadi intinya mungkin menerima takdir, tapi gimana caranya biar tetap positif gitu? Oke, pertama husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah. Husnuzon itu ada 3 maknanya. 1 berprasangka baik, 2 berpikir baik, 3 berkata baik. Jadi kalau menurut Ahilman husnuzon itu bukan hanya sekedar berprasangka baik, tapi berkata baik juga, berpikir baik. Oke, gimana caranya husnuzon? Pertama yakinlah bahwa apa yang Allah hadirkan itu pasti yang terbaik. Ada di surat Al-Baqarah 216 kan. Kamu menyangka sesuatu itu buruk padahal di mata Allah baik. Kamu menyangka sesuatu itu baik padahal di mata Allah itu buruk.
Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Apa yang menurut kita baik belum terbaik menurut Allah. Tapi apa yang baik menurut Allah pasti baik bagi kita. Itu pertama. Jadi yakinkan aja, oh ini yang baik, ini yang baik. Kalau Ahilman mungkin kemarin nulis it's the best for me gitu. Itu yang terbaik bagi kita, bagi aku. Yang kedua, yakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Tidak akan mungkin Allah ngasih beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi nggak mungkin Allah ngasih beban yang berat ke kita. Allah tuh ngasih kadar kemampuan itu atau kesulitan itu sesuai dengan kemampuan. Nah yang ketiga, yakini bahwa inna ma'al usri yusra itu bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu aja. Kalau Ahilman selalu 3 itu. Pertama, yakin ini yang terbaik menurut Allah. Yang kedua, yakini bahwa setelah ini ada kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, Allah pasti ngasih kemampuan kepada kita. Itu aja. Oke, jadi memang itu yang harus kita hadirkan ya. Tentunya bahwa biar kita tetap berpikir positif, itu harus dihadirkan juga dalam diri kita ya. Maksakan lah ibaratnya gitu ya, menjaga perasaan itu sama Allah gitu. Itu ya teh. Jadi tidak muncul tiba-tiba, harus diikhtiarkan juga gitu ya. Oke, baik. Yang ini udah 5:30 kurang 5 menit nih ya. Lanjut dulu ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum Mas Hilman, ingin nanya, kalau kita chatting sama laki-laki karena ingin mengenal sebelum menikah, hukumnya bagaimana? Tapi saya bingung kalau tidak ada komunikasi gimana cara mengenal dia katanya. Oke. Nah, gimana ya? Hukumnya boleh. Tapi chattingnya chatting apa dulu? Iya. Kalau chattingan jam 11 malam ngapain gitu? Ke chatting nanyain makan gitu ya. Jadi chattingnya boleh, tapi kalau chattingnya babnya apa yang dibahas, jamnya jam berapa, rasanya itu yang perlu direvisi. Itu yang perlu direvisi. Terus gimana caranya? Nah ini pentingnya ta'aruf. Ta'aruf itu harus melibatkan murabbi kalau bahasa kita. Ada perantara, ada guru yang bisa menjadi jembatan komunikasi di antara keduanya. Karena biasanya kalau sudah berdua begitu, yang ketiga bermain adalah syaitan. Betul. Jadi teman-teman kalau ingin mengenal seseorang, bilang kepada gurunya agar gurunya melanjutkan kepada si calon yang kita inginkan itu, biar terjadi komunikasinya yang terbaik gitu. Yakin kok pasti. Malah Ahilman kan beberapa kali membimbing ta'aruf ya. Ya salah satunya mungkin jamaah kita juga Awilan dengan TUT itu Ahilman tuh sangat ikut banget gitu. Sampai kita bikin grup Ren yang ngobrol tuh cuma ya bertiga aja gitu. Ada Ahilman di tengah-tengahnya gitu. Jadi ya silakan komunikasi ya, komunikasi. Cuman memang benar Ahilman tuh paling tidak sepakat dengan istilah ta'aruf gitu ya. Kemudian mengatasnamakan ta'aruf, tapi ta'arufnya salah, dia menikah kemudian punya masalah jadi panjang. Ahilman paling nggak suka. Paling viral nih. Paling tidak sepakat apalagi yang sedang viral. Eta bukan nama. Jadi ta'aruf itu bukan membeli kucing dalam karung, bukan. Ta'aruf itu dia saling kan ta'aruf, saling mengenal. Kalau arafa itu mengenal, kalau ta'aruf saling. Kalau saling berarti kedua belah pihak, laki-laki harus kenal perempuan, perempuan harus kenal dengan laki-laki. Kalau ditanya, berapa lama ta'aruf itu? Kembalikan ke masing-masing. Teman-teman butuh yakin dengan calon kita berapa lama. Betul. Ada yang ta'aruf seminggu? Ada yang ta'aruf sebulan? Ada yang ta'aruf setahun? Ada yang ta'aruf 5 tahun? Kelamaan. Kelamaan 5 tahun mah. Nyicil motor eta mah kan. Jadi teman-teman ketika ta'aruf harus punya pembimbing, murabi yang bisa mengarahkan. Ada target perencanaan yang dibuat gitu. Jangan membahasakan ta'aruf kemana-mana bareng, naik motor bareng, makan bareng. Itu perlu direvisi pemahaman ta'arufnya gitu. Jadi balik lagi silahkan untuk saling mengenal silahkan, tapi tahu batasannya. Batasan dan memang harus ada perantara yang lebih bisa menjaga nantinya. Jadi pesan ya perempuan akhwat antum harus tahu nih. Kalau laki-laki sudah mulai agak nyerempet dikit nih ngomongnya gitu ya, udah kemana-mana langsung cut. Laki-laki itu semakin dikasih peluang itu semakin dalam gitu. Oh iya. Jadi udah cut, udah mulai nggak bener cut. Iya. Maksudnya selamatkan dia gitu. Mungkin juga dia hilang. Ini mungkin awat harus lebih jual mahal juga ya. Jangan mudah terayu dengan gombalan-gombalan gitu. Betul. Hati-hati nih, banyak ikhwan-ikhwan yang KW. Berkeliaran di mana-mana sekarang ya. Sering kajian nih. KW ya, Ren? Good looking. Oh, good looking juga. Yang menyebarkan sekarang lagi zaman hijrah jadi harus good looking biasanya gitu. Berarti Ahilman jangan good looking ya? Jangan lah. Dan emang gak good looking sih. Ya jadi mungkin ini juga penting ya buat teman-teman ahwat ya, lebih jual mahal lah sedikit nggak apa-apa gitu ya. Kalau sekiranya memang ikhwan itu datang malah membawa mudorot gitu ya. Betul. Kok ini bahasanya kayaknya malah kurang baik nih ya. Gitu. Lebih baik mendingan di-cut. Atau kalau sekiranya memang mau
dicari keseriusannya, suruh langsung aja datang ke Yes, rumahnya gitu betul. ya, atau suruh ngaji dulu nih, coba temui Ustadz ini nih, misalnya Ahilman, coba nah, diskusi deh sama Ahilman gitu. Iya, iya. Kalau yes, oke, saya maju dah misalnya kayak gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa diikuti ya, saran-saran ini. Nanti bisa lah, mungkin teman hijrah insya Allah bisa memfasilitasi lah insya Allah ya. Insya Allah. Gitu. Itu buat Kita itu stepnya. kan ada program Ren, teman hidup, cuman ini kita belum bisa running ya programnya gitu. Pandemi ya. Ada pandemi. Jadi teman hidup itu lebih kepada Ahilman tuh pengen benar-benar memastikan ta'aruf itu ya dari A sampai Z benar gitu. Bahkan bukan hanya sekedar dia menikah, tapi after married. Itu yang paling penting Ren. Banyak orang ketika sebelum menikah dibimbing, abis nikah dilepas. Nah, itu. Ini bahaya menurut Justru kan Ahilman. masalah itu datangnya Ketika menikah gitu loh. Kan banyaknya di antara kita yang dulu waktu belum menikah ngajinya rajin. Iya, benar-benar. Setelah menikah jadi off. Hilang malah. Itu bahaya menurut Ahilman. Karena percayalah teman-teman semua, percayalah ya. Banyak rumah tangga yang gagal itu bukan karena kurangnya cinta demi Allah, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Iman dan ilmu itu didapatkan di majelis ilmu kan Ren? Betul. Dalam komunitas yang baik gitu. Kalau sekarang kita memisahkan diri, bagaimana bisa mendapatkannya? Ada sih yang beralasan, kan saya ngaji di YouTube. Nah, aduh. YouTube itu silahkan, tapi kadang-kadang keberkahan ngaji di YouTube tuh hilang karena kita sibuk baca komennya. Emang lagi suruh baca komen asli. Makanya kalau dalam kitab Ta'limu Ta'alim tentang belajar adab mengaji gitu Ren, belajar mengajar itu kan banyak tentang hadis, tentang adabnya, tentang prosesnya, bukan tentang ilmunya. Bagaimana kita mendapatkan keterangan ketika menatap guru pahalanya sekian-sekian kan gitu. Bagaimana saat kita duduk bersentuhan antara lutut kita dengan yang lain menggugurkan dosa-dosa. Itu kan banyak sekali langkah-langkah menuju majelis ilmu, membukakan pintu surga. Jadi teman-teman, kadang keberkahan itu hadirnya justru di prosesnya, di ilmu untuk bisa mendapatkan itu semua gitu ya. Jadi please lah, ini Ahilman minta juga sih peringatan bagi teman-teman yang nanti yang sudah punya pasangan, sudah menikah, jangan sampai lepas dari majelis dan kajian ilmu. Jangan bikin kendor ya buat kajiannya teman-teman. Betul. Oke, masya Allah banget. Aduh, ini pertanyaan makin banyak nih ya. Gimana? Mau dilanjut dulu? Udah ada berapa yang nonton tuh? Ada 100 lebih ya. Ini pertanyaan masih banyak ini. Gimana ya, 5:30 nih? Ini udah 5:30 nih. Mungkin maghrib jam berapa nih maghrib? Jam 6. Mungkin- Udah datang makanan kan ya? Oh udah, 1-2 pertanyaan mungkin masih bisa sih ya. Nah, kita mungkin 10 menit lagi lah. Iya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini masih 5 menit lagi ya? 5 menit lah boleh. Ya, nanti terakhir doa ya. Boleh. Sama Siap. Akhina Arya. Ini kayaknya harus dipilih dulu nih pertanyaannya. Ini pertanyaan kok nikah semua ini ya? Iya, emang spesialis, memang berbeda kasta. Iya benar. Gitu lah gitu. Ini aja deh, ini bagus nih pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, Ahilman mau nanya bagaimana jika ahwat adalah seorang tulang punggung keluarga. Oh, oke. Sebelum menikah bagaimana mengkomunikasikan dengan calon dan setelah menikah bagaimana menjalaninya. Nah ini mungkin jadi bahan pertanyaan juga ya. Terkadang memang ada nih banyak kan salah satu jamaah-jamaah kita gitu ya. Mereka adalah tulang punggung keluarga tapi di satu sisi mereka juga kan fitrahnya pengen menikah gitu. Nah itu harusnya gimana ya? Oke. Dalam dunia financial planning itu ada namanya generasi sandwich. Generasi sandwich itu adalah teman-teman milenial yang mungkin keadaannya harus menanggung kehidupan keluarganya. Betul. Pertama, yang harus Ahilman sampaikan adalah beruntunglah teman-teman menjadi bagian yang bisa membantu keluarga termasuk orang tua. Jadi kalau teman-teman sekarang bekerja harus ngurus adik gitu ya, harus ngebiayain adik sekolah, ayah, karena ayah kita nggak bekerja, ibu kita sakit misalnya begitu. Percayalah itu adalah bagian Allah untuk memberikan pahala terbaik kepada kita. Jangan-jangan surga kita tuh bukan dari ibadah kita yang sifatnya ritual gitu Ren. Bukan dari sholat kita, bukan dari saum kita, bukan dari ngaji Quran kita, tapi saat kita bekerja keras mencari nafkah, tapi nafkahnya buat keluarga kita gitu. Makanya kalau Ahilman tuh suka iri sama teman-teman kita yang mereka masih punya orang tua dan masih bisa berbuat baik sama orang tua. Karena Ahilman tidak bisa mendapatkan itu gitu. Maka pertama syukuri itu. Itu bukan aib dan itu bukan kekurangan. Teman-teman jangan minder karena teman-teman ngerasa capek banget ngurusin keluarga karena saya harus kerja banting tulang tapi nggak ada buat saya. Jangan minder. Allah sedang siapin kebahagiaan bagi kita kalau bukan di dunia mungkin nanti di akhirat. Betul. Karena itu janji Allah. Itu pertama. Yang kedua, ketika bertemu dengan laki-laki gitu ya, kita sampaikan apa adanya. Kalau dia benar mencintaimu, maka dia akan menjadi pribadi yang mendukung apa yang kamu lakukan. Bukan begini, kok saya aja belum dibahagiain, bagaimana malah ngebahagiain keluarga kamu. Justru teman-teman, keberkahan rezeki itu ada saat kita memberi kepada orang lain. Apalagi sama orang tua.
Makanya ketika kita ta'aruf, sampaikan, aku nih tulang punggung keluarga. Ayahku begini, ibuku begini, adikku begini, aku selama ini. Kamu siap nggak nerima aku? Kalau dia bilang siap, bahkan kata dia, kalau gitu aku ikut nyumbang dengan kamu. Nanti sebagian hartaku, sebagian nafkahku, sama-sama kita dukung buat keluargamu. Begitu sebaliknya, kalau antum akhwat menemukan laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga, dukung suami antum itu gitu. Karena banyak istri yang, mohon maaf nih tanda kutip ya, kalau si suaminya ngasih sama ibunya dia marah gitu. Jadi kamu gitu ya, lebih sayang sama ibu daripada aku. Wah, yang kayak gitu. Wah. Jangan, itu nggak bisa apple to apple dibandingin. Justru saat suami kita ngasih sama ibunya, itu keberkahan yang luar biasa gitu. Gitu. Betul. Jadi langkah pertama ya komunikasi. Yang kedua kalau dia nolak, ya udah berarti itu bukan jodoh terbaik bagi kita. Bukan jodoh terbaik. Karena ingat, setelah menikah itu nggak ada istilah ini ibuku, itu ibumu, bukan. Tidak ada istilah itu. Setelah menikah itu bahasanya adalah ibu kamu adalah ibuku, berarti ibu kita. Adik kamu berarti adikku, berarti adik kita. Ya kan? Betul. Pamanmu adalah pamanku, berarti paman kita. Kalau sekarang Rena udah nikah misalnya, teman-teman sudah menikah, tapi masih sering kali membahasakan, tuh adik kamu, berarti masih ada yang belum benar dalam pernikahannya. Karena rumah tangga yang baik adalah saat dia bisa menerima, bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi dia menyatukan dua keluarga yang saling menata untuk mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Jadi ini penting untuk dipastikan. Insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masyaallah banget nih. Banyak ilmu pernikahan nih. Ini berbeza kasta menuju pernikahan. Tapi memang masih banyak sih memang kadang yang suka ngerasa oh saya mah apa dan lain sebagainya, dan ini memang itu harus dirubah cara berpikir seperti itu ya. Harus apa dobrak. Teman-teman harus yakin, percaya diri gitu ya. Tentu kita punya Ahilman tuh Allah kan gitu. sekarang karena udah nggak punya orang tua gitu ya. Berarti kan mertua Ahilman tuh adalah orang tua Ahilman. Ahilman tuh pol-polan banget ngasih sama mertua itu. Kalau bicara logika tuh kan untuk apa gitu, tapi pol-polan banget. Sampai adik-adiknya Telina mau kuliah, mau apa, ya ayo gitu. Kita kesempatan terbaik gitu. Karena barangkali ya itu tadi Ahilman mikirnya ini pahala yang Allah sedang siapkan gitu. Jangan-jangan juga keberlimpahan rezeki dari mana-mana itu datangnya bukan dari hasil ibadah Ahilman, tapi dari orang-orang dekat Ahilman yang mungkin mereka mendoakan kita. Itu. Jadi teman-teman mikir hidup ini mikirnya jangan apa ya? Jangan statis gitu, jangan saya ibadah dapat ya gak gitu. Rezeki itu polanya tuh gimana ya? Kalau Ahilman rasakan dan pengalaman tuh, jadi berjalan di tempat yang tidak disangka-sangka itulah. Makanya kan ada ayatnya kan. Betul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib itu kan tidak pernah disangka-sangka, bahkan kamu tidak bisa menghitungnya dengan kalkulator. Teman-teman gak bisa gini, saya ngasih 100.000 nih, pasti balik 1 juta. Nggak boleh gitu. Bisa jadi 10 juta. Makanya berkali-kali kalau setiap kajian Ahilman bilang, ayo infak, ayo sedekah. Infak itu bisa meningkatkan derajat, mengijabah doa, menolak bala. Nah, teman-teman jangan langsung pas, nah hanya aku teh udah infak sore jadi diputuskan kieu ieu teh. Jadi dibalik daripada apa yang jangan jadi mikirin jangan premis jangan langsung dikaliin di waktu itu, jangan gitu loh. Barangkali kita infak, kita habis-habisan, kita sedekah, Allah tuh lagi nabung, dikasihnya blak itu nanti. Kita nggak pernah tahu. Betul. Gitu cara mikirnya. Iya, nah, jadi berpikirnya tuh jangan pendek Jangan gitu pendek. ya. Tapi coba berpikirnya tuh luas gitu. Dan kalem gitu. Allah Dan tuh nggak mungkin kayak kita lupa gitu loh. Betul. Gitu. Aduh, Masya Allah, ini tidak terasa ya. Udah 5:30 lewat. Wah, udah hampir mau menjelang maghrib. Duh, padahal ini bahasan kita sebenarnya masih banyak banget nih. Pertanyaan juga masih banyak banget. Tapi insya Allah teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan-bahasan yang sangat menarik di lain kesempatan. Tentunya di kajian Teman Hijrah, dan masih bersama guru kita Ustaz Hilman Fauzi. Dan nantikan selalu ya, siapkan aja pertanyaan dari sekarang ya buat teman-teman buat next episode. Kita lah masih offline, masih online begini ya Ren, karena ya. kondisi Sampai Bogor berubah statusnya kayaknya. Atau mungkin sampai nggak ada halangan. Ya mudah-mudahan secepatnya kita bisa offline kembali ya, karena tadi keberkahannya itu ada ketika kita offline. Gitu kan. Ruhnya itu lebih timbul lah ketika muncul ketika kita offline. Mungkin karena waktu kita terbatas, kita harus cukupkan untuk sesi sharing kita di kajian Sabtu sore ini. Dan seperti biasa sebelum kita menutup, kita akan sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ahi Arya gimana? ya. Ayo mau nemenin Ahilman di sini. Nah, Kita backing vokalnya Ahilman itu siapa? Jadi, selama ini yang menjadi backing vokalnya ini adalah beliau gitu. Oke, kita langsung saja undang Ahi Arya. Tafadhol Ahi
Muter dong. Ini backing vokalnya ya. Iya. Oke, ya baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Sore ini Rena juga terima kasih sudah menemani obrolan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Terakhir, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dalam cuaca hujan di Bogor, sedang hujan ini di Bogor, kita tahu hujan itu adalah di antara waktu-waktu mustajab. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita, tundukkan mata kita, dan tutup kedua belah mata. Kita aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Karena doa yang kemudian air mata menetes dalam doa itu, tanda dia serius berdoa. Bahkan ada air mata yang haram menyentuh api neraka. Satu, air mata yang bertobat di hadapan Allah. Dua, air mata yang rindu berjumpa dengan Allah. Dan air mata yang menangis karena kesulitan dalam hidupnya, yang dia sedang menanti jalan keluarnya. Angkat kedua telapak tangan kita. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang begitu cinta, begitu sayang kepada kami. Ya Allah ya Basir. Engkau yang maha menatap, maha melihat setiap isi hati kami. Ya Allah ya Sami'ah. Engkau yang maha mendengarkan setiap keluh kesah kami. Ya Allah ya Syahid. Engkau yang maha menyaksikan setiap isi hati kami. Ya Allah ya Mujib. Engkau yang maha menjawab, maha mengabulkan setiap doa-doa kami. Ya Allah ya Rabb. Terima kasih untuk semua nikmat yang masih Engkau titipkan kepada kami. Nikmat usia, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat untuk ta'lim, belajar ilmu, duduk bersama orang-orang soleh, sahabat-sahabat baik. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan pertemuan kami, perkumpulan kami, majlis ilmu kami sore ini adalah majlis yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, dan Engkau berkahi. Kami mohon kepadamu ya Allah, curahkan rahmat-Mu dalam kehidupan kami di sore ini. Curahkan ampunan-Mu untuk majlis ilmu kami di sore ini. Walaupun kami tidak bisa langsung menatap wajah di antara sahabat-sahabat kami, tapi kami yakin ya Allah, hati kami terpaut dalam iman dan takwa di hadapan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafur. Kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun diri kami, seburuk apapun masa lalu kami, sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun maksiat kami, sesering apapun kesalahan kami, sekotor apapun hati kami, sejahat apapun kelakuan kami, kami mohon kepadamu ya Allah, ighfir lana ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami ya Rabb. Jangan pisahkan, akhirkan pertemuan kami sore ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya, menyinggung perasaan orang tuanya, meneteskan air mata kedua orang tuanya, mengecewakan hidup orang tuanya, membuat marah orang tuanya, menjengkelkan orang tuanya. Bahkan sampai detik ini kami belum bisa membahagiakan orang tua kami. Allah, kami berharap kepadamu ya Allah.
Sayangi orang tua kami ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan orang tua kami ya Allah. Mungkin ibadah orang tua kami kurang karena masa mudanya dihabiskan mengurus kami. Mungkin orang tua kami ilmunya kurang karena masa mudanya mencari nafkah untuk kami. Allah, Allah, Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup, panjangkan umur orang tua kami ya Rob. Sehat afiatkan tubuhnya ya Rob. Kalau sedang sakit berikan kesabaran ya Rob. Jadikan sakit orang tua kami penggugur dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Izinkan kami anaknya membahagiakan orang tua kami dengan amal soleh kami ya Allah. Namun seandainya ada di antara orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Izinkan kami berkumpul bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Rob. Ya Allah ya Rob. Terima kasih untuk tahun baru Hijriah yang kau berikan kepada kami ya Rob. Kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang sulit hidupnya, yang sedang gelisah hatinya, yang sedang punya persoalan dalam hidupnya, kami mohon ya Rob, tanamkan kesabaran di hati kami, kekuatan di hati kami. Tunjukkan jalan keluar atas semua kesulitan hidup kami ya Rob. Sungguh tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Rob. Sungguh tidak ada yang bisa menunjukkan jalan terbaik untuk kami kecuali Engkau ya Rob. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, semua teman-teman kami yang ada di rumahnya dimanapun, yang sore ini menengadahkan kedua telapak tangan, meminta kepadamu ya Allah, jangan pisahkan kami dalam pertemuan ini kecuali Engkau hadirkan jalan keluar atas hidup kami ini ya Allah. Berikan ketenangan, ketenangan, ketenangan ya Allah ya Rabb. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan kami di atas agamamu ya Allah. Gak mau bikin dosa lagi, gak mau maksiat lagi. Lurus ya Allah. Allah, Allah, Allah. Mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah. Perbaiki iman kami, Islam kami, ibadah kami, amal soleh kami, harokah dakwah kami. Bersihkan penyakit hati di hati kami ya Allah. Ujub, sombong, ria, takabur ya Allah. Mungkin itu yang merusak semua amal-amal kami ini ya Allah. Allah, Engkau sebaik-baik penolong kami ya Allah. Maka terima semua doa kami, kabulkan semua doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kumpulkan kami semua teman hijrah di surgamu ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Kami berjuang lama sekali ya Allah. Tidak terasa makin hari ujian dakwah makin besar ya Allah. Maka tetap temani kami, bersamakan kami dalam kebaikan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita dan mengabulkan setiap permintaan kita. Jaga kesehatan, salam untuk keluarga semuanya, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, dan tetap ikhtiar, maksimalkan ikhtiar, jangan putus asa. Walaupun Ahilman tahu hidup kondisinya sedang sulit saat ini, tapi percayalah bahwa Allah selalu memberikan jalan kepada kita dalam kesulitan kita. Ya, Rena, makasih banyak. Aiman, jazakallah. Itu dari Ahilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.